Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setiap tahun di bulan Ramadan selalu saja hadir berita pasukan sholat tarawih kilat. Ingat, sholat tarawih seperti ini tidak sah. Segala nasihat, kritik, dan saran yang mereka dengar tidak juga membuat para pemimpin mereka mau mendengar. Argumentasi mereka adalah karena itu sudah turun-temurun dari nenek moyang. Pondok pesantren Mambaul Hikam yang terletak di Desa Mantenan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mempunyai tradisi dalam menjalankan sholat tarawih. Dalam pelaksanaannya, Pondok pesantren Mambaul Hikam hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk menyelesaikan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kiai Haji Agus Basit, mengatakan, meskipun dilakukan dengan cepat, namun pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal dan sholat tersebut sah sesuai syariat hukum Islam. Ini sholat tarawih di sini itu ini sudah dimulai sejak mbah saya. Jadi model-model seperti ini, tarawih yang tidak mengulangi dan juga tidak merubah daripada aturan-aturan sholat yang ada. Memang sudah lama menjadi pembahasan ya, dan sudah dihimbau untuk tidak melakukan salat tarawih yang secepat itu. Itu telah dicela habis oleh Al-Quran surat Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Kita membayangkan untuk diri kita juga mereka, tatkala kelak para pembalap sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya yang telah terbiasa kebut-kebutan tanpa tumak ninah, pada tumak ninah adalah rukun sholat, dibangkitkan dari kubur, digiring menuju ke padang mahsyar untuk menjalani persidangan. Sedangkan kita semua tahu bahwa hal pertama yang akan dihisab dan disidik adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, niscaya semua amalannya akan menjadi baik. Namun bila tidak, maka apa yang bisa diharapkan setelah itu? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang yang sholat, namun hanya mendapatkan setengahnya, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluhnya, bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala apapun selain keringat dan lelah. Bukankah merugi tatkala telah bekerja dan bersusah payah, namun tidak mendapatkan apa-apa? Ketika nilai sholat tergantung khusyuk, sedangkan definisi khusyuk adalah menghadirkan hati ketika sholat. Sedangkan ketika sholat, manusia tentu melibatkan lahir dan batin. Jadi khusyuk lahir atau fisik itu adalah ketenangan fisik, yaitu dengan tidak banyak bergerak. Sedangkan khusyuk batin adalah batinnya fokus memikirkan isi sholat, tidak keliaran, tidak memikirkan selain sholat yang dia kerjakan. Sederhananya, khusyuk itu adalah konsentrasi. Jika gerakan terlalu cepat, bagaimana mungkin kita bisa melakukan gerakan yang sesuai sunnah dan konsentrasi? Kemudian, bagaimana mungkin pula kita bisa merenungkan dan menghayati makna dari setiap gerakan yang kita lakukan? Seperti angkat tangan ketika takbir, sedekap, ruku, sujud, dan lain-lain. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib menulis 5 tingkatan kualitas salat manusia. Itu yang tingkatan pertama atau yang paling rendah adalah mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahiriah dalam sholatnya, seperti wudhunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat, sehingga tidak tumak ninah ketika mengerjakan rukun-rukun sholat. Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai tingkatan al-mufrid, yaitu orang yang meremehkan. Tingkatan yang kedua adalah mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriahnya, wudhunya sudah bagus, tepat waktunya, pakaiannya sopan, juga rukun dan gerakannya sempurna. Hanya saja pikirannya masih sering melayang-layang. Persentase kekhusyuannya sangat minim. Pikirannya lebih banyak teralihkan untuk urusan di luar sholat. Dan tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan kekhusyuannya
ketika sholat. Sedangkan tingkatan ketiga adalah mereka yang sholatnya secara lahiriah sudah baik, sementara batin dan pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Mereka berusaha konsentrasi, pikirannya tidak dibiarkannya bebas melayang kemana-mana. Ibnul Qayyim mengatakan orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan was-was. Tingkatan yang keempat adalah mereka yang sempurna lahiriah sholatnya. Secara batin sempurna juga khusyuknya. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Hingga tidak ada bagian sholatnya yang lalai karena memikirkan perkara lainnya. Tingkatan kelima atau level tertinggi yaitu sholat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya ada di hadapan Allah Zat yang Maha Agung. Perasaannya seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Allah yang Maha Rahman. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan, dia mengatakan level pertama akan dihukum, level kedua akan dihisab, level ketiga sholatnya bisa menjadi kafarah baginya, level yang keempat mendapatkan pahala, dan level kelima mereka lah orang-orang yang mendekat kepada Rabbnya atau muqarrabun. Inilah orang yang sholatnya bisa menjadi penenang jiwanya. Siapa yang ketika di dunia sholatnya menjadi penenang jiwanya, maka dia akan mendapatkan ketenangan ketika dekat dengan Rabbnya kelak di akhirat, kata Imam Ibnul Qayyim. Nah sahabat muslim, sejarah sholat terbaik di dunia adalah pada peristiwa perang Zatul Riqa, di mana pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan. Dan ghanimah serta tawanan wanita istri seorang musyrik yang ternyata suaminya membutuhkan pasukan muslim untuk membebaskan istrinya tersebut. Ketika malam tiba, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang sanggup berjaga di malam ini? Majulah Abbad bin Bishr dan Amr bin Yasir untuk mengajukan dirinya. Kami siap ya Rasulullah. Amr dan Abbad adalah dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Muhajirin tiba di Madinah. Abbad meminta kepada Amr, kita gantian, kamu jaga dulu atau istirahat dulu? Amr memilih untuk istirahat dulu. Mulailah Abbad berjaga di tengah suasana malam yang tenang. Ketenangan malam yang membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabbnya. Beliau bangkit mengerjakan salat dengan membaca surat Al-Kahfi hingga beliau tenggelam dalam tadabbur ayat demi ayat yang dibaca. Si musyrik ternyata mengamati semua kondisi ini dengan baik. Dia melihat kesendirian Abbad yang sedang berjaga. Lalu dia mengarahkan anak panahnya hingga mengenai tubuh Abbad. Beliau langsung mencabutnya, namun tetap melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Si musyrik kembali menembakkan anak panah yang kedua. Kali ini tepat mengenai badan Abbad. Namun lagi-lagi Abbad hanya mencabutnya dan melanjutkan sholatnya. Si musyrik menembakkan anak panah yang ketiga. Kembali Abbad hanya mencabutnya. Kali ini Abbad tapi tidak sanggup lagi bertahan. Badannya lemas, saking banyaknya darah yang mengalir. Kemudian Abbad membangunkan Ammar karena khawatir dirinya akan meninggal. Sementara tidak ada yang menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian ini, si musyrik lari ketakutan. Subhanallah, Abbad tenggelam dalam kekhusyuan salatnya hingga melupakan rasa sakit anak panah yang menancap di tubuhnya. Ammar mengingatkan, kenapa kau tidak bangunkan aku ketika anak panah pertama? Abbad mengatakan, saya sedang menikmati surat yang saya baca. Saya tidak ingin memutusnya hingga selesai. Demi Allah, andai saja tidak khawatir meninggalkan tugas jaga yang Rasulullah perintahkan, saya rela mati sebelum menyelesaikan bacaan tersebut. Nah demikianlah sahabat muslim, semoga ini menjadi renungan terutama orang yang suka kebut-kebutan dalam sholat dan peringatan bagi kita semua. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.